pembagian macam-macam Pak. Ada namanya akidah tauhid uluhiyah. Ini kalau versi kita Ahlus Sunnah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dua aja. Tapi oleh Ibnu Taimiyah dibagi tambah tauhid asma wa sifat. Tapi masing-masing definisinya sudah beda. Bagi kita tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah ini satu kesatuan walaupun namanya dibagi. Apa arti rububiyah? Rob, pencipta, Allah pencipta. Kalau kita meyakini bahwa Allah betul-betul mencipta alam semesta, kita wajib menyembah Allah, maka rububiyah uluhiyah sama. Ya. Jadi nggak usah dipisah-pisah, nama istilahnya aja yang dibedakan, tapi barangnya tidak boleh dipisahkan, dia sama. Tapi bagi Ibnu Taimiyah, uluhiyah, rububiyah beda. Rububiyah itu akidahnya orang musyrik. Loh, orang musyrik berakidah, Pak. Orang musyrik bertauhid. Apa kata Ibnu Taimiyah? Tauhidul musyrikin. Tauhid orang-orang musyrik. Tauhid artinya mengesahkan, musyrik lawan mengesahkan. Gimana ceritanya tuh? Nah, ini kualat orang mengharamkan ilmu mantik. Ibnu Taimiyah mengharamkan ilmu mantik. Dia tulis kitab Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Kritik terhadap ahli mantik, ya, kualat dia, ya. Akhirnya mantik itu kan untuk menjaga kalau nulis, kalau ngomong enggak amburadul. Ini jadi amburadul dia. Tauhid al-musyrikin. Ya, kacau tuh, Pak. Nah, bagi kita nggak ada istilah begitu. Musyrik nggak ada tauhidnya. Oh, dalilnya ada di Quran, kata Ibnu Taimiyah. Surat Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ini tauhidnya musyrik. Loh, bukan. Ini bukan tauhidnya musyrik. Mereka belum bertauhid di situ. Itu kan walain, seandainya. Buktinya nggak ditanya kok mereka. Mereka nyembah berhala. Itu kan walain, ya, pengandaian itu. Oke, cukup. Jadi dia sendiri tidak mengenal Syafi'i. Tidak tahu siapa Syafi'i itu. Apa akidahnya Syafi'i? Apa amalnya Syafi'i? Apa Imam Syafi'i tahlilan? Imam Syafi'i zikir-zikir rame-rame, kemudian salaman-salaman, walhal di kitabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa imam dan makmum hendaklah masing-masing berzikir dengan suara yang sir terdengar oleh dia. Ini tidak tahu. Jadi hanya tahu nama. Begitulah. Sama dengan Ahlus Sunnah. Kita Ahlus Sunnah. Tahu nama siapa Ahlus Sunnah itu. Lalu dia mengatakan kami akidahnya akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tahu tidak Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Apa akidahnya? Pernah baca atau tidak? Demikian juga orang tidak tahu. Memberikan cap Wahabi yang sesat, tidak tahu hakikatnya. Siapa Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala? Apa dakwahnya? Tidak baca, tidak tahu. Sama dengan orang yang ta'assub madhabiyah ini. Dia tidak tahu. Dia memang orang Indonesia, Syafi'i, tapi tidak tahu siapa Syafi'i itu. Apa akidahnya? Apa amalnya? Bagaimana mazhab beliau? Enggak tahu. Pernah baca kitab Syafi'i? Enggak pernah. Bingung saya tanya. Bahkan saya pernah ketemu dengan dua orang intelektual salah satu organisasi besar dan calon kiai. Berdialog dengan saya tentang tahlilan.
Sampai pada ini saya katakan Imam Syafi'i mengharamkan. Dia terkejut. Apa benar Imam Syafi'i mengharamkan? Karena selama ini dia tahu bahwa mazhab Syafi'i membolehkan tahlilan. Ini tidak menunjukkan tidak baca kitab. Antum tidak baca kitab Al-Um. Kata guru saya belum cukup umur untuk baca kitab itu. Ini benar terjadi. Terjadi. Lalu karena itu di maktabah Libya, maka saya minta ambil kitab Al-Um, buka baca. Baru dia tahu. Oh, kalau gitu Syafi'i mengharamkan. Tapi karena ini anak muda itu lebih cepat menerima kebenaran dari syuyukh, orang-orang tua yang sudah berkarat bid'ahnya. Sudah terbenam dengan agama bapak-bapak mereka. Sulit. Anak muda itu salah satu keistimewaan anak muda, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam menafsirkan kisah Al-Kahfi, pemuda-pemuda itu. Karena pemuda salah satu sifatnya lebih cepat menerima kebenaran dari syuyukh, orang-orang tua. Lebih cepat. Karena itu Al-Hafidh Ibn Katsir lihat. Orang-orang tua kufar Quraisy terbenam mati dalam keadaan kufur. Pemuda-pemudanya masuk Islam. Nah, pemuda ini cepat. Dia terkejut dan mau menerima. Falillahil hamd. Beda dengan orang yang saya temui semalam. Syekh tua. Susah. Berkarat dengan bid'ah. Jangan kecil hati orang-orang tua. Jadi orang banyak mengenal nama tapi tidak hakikinya tidak tahu. Karena itu belajar. Apalagi kalau sudah dengar nama. Sudah tolak dulu. Ini nama, Ibnu Taimiyah. Ini jangan. Dia nggak baca apa isinya. Pernah salah seorang ustadz, guru saya, kalau temannya para kiai, dia kasih kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi ditutup namanya. Namanya dihilangin, difotokopi kitabnya. Disuruh bacalah para kiai ini. Bagus nggak nih kitab? Bagus nih, penuh ayat. Selama ini kan membuktikan mereka ini hanya dengar taklid saja dari mulut ke mulut. Ibnu Taimiyah sesat. Tapi tidak baca, dibuktikan waktu itu. Saya diceritakan, dikopikanlah bukunya. Coba baca. Bagus dah buku ini. Dia dikasih tahu siapa penulisnya. Baca. Karena mereka para kiai bisa bahasa Arab. Bagaimana? Setelah berapa waktu tanya, bagaimana? Bagus nggak? Bagus. Semuanya ayat Al-Quran, hadis, bagus. Berarti ketika mereka baca dan hatinya belum tidak marah dan memang betul-betul ingin belajar, Allah berikan hidayah bisa. Dan ini hakiki yang sebenarnya. Orang harus duduk dulu. Apa? Jadi orang tuduh ini Salafi, Wahabi, ini sesat. Dia tidak tahu dari mulut ke mulut. Duduk di majelisnya. Bersoal jawab. Apa benar seperti itu? Tuduhan, fitnahan dari mulut ke mulut. Dan sanadnya dhaif, sangat lemah. Bahkan sebagian besarnya maudhu. Karena diriwayatkan oleh orang-orang pendusta, pembohong. Bahkan sebagiannya tidak ada asal usulnya, beredar seperti itu. Fitnahan, tuduhan, beragam, bermacam tuduhan. Karena mereka nggak tahu. Hanya pengakuan. Sebenarnya orang yang aku Indonesia, Malaysia, Brunei, madhabnya Syafi'i. Apa benar Syafi'i?
Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi, orang Quraisy, Syafi'i yang mana? Nggak tahu.